Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan Kitabus Shalah, telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah salat secara umum, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dalam kajian kita kali ini kita akan mempelajari masalah baru, bab baru, yaitu mengenai Kitabul Janaiz, yaitu bab yang menerangkan mengenai tata cara merawat orang yang telah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul Janaizi faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Dan wajib atas orang yang meninggal, wajib jika ada orang yang meninggal, wajib bagi orang yang hidup yang lainnya untuk mengerjakan 4 hal. Ghusluhu, yang pertama adalah memandikan mayat tersebut, wa takfinuhu, dan mengkafani mayat tersebut, wassalatu alaihi, dan menyolatkan mayat tersebut, wa dafnuhu, yang terakhir yang keempat adalah mengubur mayat tersebut. Sebelum kita menerangkan cara dan hukum satu persatu dari 4 hal tersebut, yaitu cara memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Sebelum kita bahas secara mendetail, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai persiapan sebelum meninggal. Memang kebiasaan daripada ulama salaf, kebiasaan daripada para imam ketika mereka membahas atau mengkaji masalah Kitabul Janaiz ini, terlebih dahulu mereka menyebutkan beberapa pendahuluan. Yang pertama, disunahkan bagi setiap orang untuk memperbanyak mengingat mati. Setiap orang, setiap muslim disunahkan untuk memperbanyak menyebutkan kematian atau memperbanyak ingat kematian. Itu semua adalah karena baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aksiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat hal yang memutuskan kenikmatan. Yang disebut dengan hazimul ladzat ini adalah kematian. Jadi sebagai orang yang taat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus selalu mengingat tentang kematian. Karena dengan mengingat kematian ini, orang tersebut akan lebih mendekatkan diri, akan lebih giat lagi untuk beribadah, untuk memperbanyak bekal di akhirat nantinya. Dan disunatkan juga untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sebelum menghadapi kematian, disunahkan untuk memperbanyak taubat dan istiqomah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya, baik orang tersebut orang muda atau orang tua, baik orang yang masih muda belia atau sudah tua renta, baik orang tersebut dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, semuanya disunahkan untuk memperbanyak ingat kematian
juga disunatkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut dengan melakukan banyak taubat, banyak istighfar dan istiqomah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kematian atau ajal adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun, sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwasanya kematian itu bukanlah misalnya kematian itu bukan kok orang tua saja yang sering mati. Tidak, meskipun orang yang umurnya masih sedikit, meskipun orang tersebut masih muda, maka kematian akan datang kepadanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kematian itu adalah sering terjadi bagi orang yang dalam keadaan sakit. Kematian itu tidak datang kepada orang yang dalam keadaan sehat. Tidak. Banyak sekali orang yang sehat walafiat tapi tiba-tiba dia meninggal. Banyak juga orang yang sakit bertahun-tahun tidak meninggal-meninggal. Kadang-kadang orang yang masih muda belia, yang mempunyai masa depan yang cerah, tiba-tiba dia meninggal. Maka kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita terka. Tidak bisa kita kira-kirakan kapan kematian itu datang kepada kita. Maka dari itu, sebagai orang yang benar-benar taat kepada perintah Rasulullah SAW, maka dalam setiap waktu, setiap saat kita harus mengingat kematian. Setiap saat kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar serta giat untuk istiqomah, untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita selalu berusaha setiap hari, dari hari ke hari kita harus berusaha untuk lebih baik dari hari yang sebelumnya. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang datangnya tidak bisa kita terka. Bila seseorang dalam keadaan sakit, maka orang tersebut lebih disunahkan untuk mengingat kematian. Dan dia harus benar-benar lebih bersiap diri untuk menyambut kematian tersebut. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, kematian itu tidak tahu apakah dia tidak ada kebiasaan dan tidak ada istilah punya kebiasaan datang untuk orang yang sakit. Tidak. Tapi untuk orang yang dalam keadaan sakit disunahkan dia itu lebih mendekatkan diri dan lebih siap siaga untuk menghadapi kematian tersebut. Bagi orang yang dalam keadaan ihtidhar, bagi orang yang dalam keadaan sakit kritis atau sekarat, yang mana orang tersebut sudah mulai sakaratul maut. Kalau kita melihat salah seorang teman kita, atau kita melihat salah seorang saudara kita dan famili kita dalam keadaan ihtidhar, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit yang kritis sekali, maka disunahkan bagi keluarga orang tersebut untuk merubah posisi daripada orang tersebut, merubah posisi tidurnya. Maka kalau dia tidurnya terlentang, maka kita usahakan kalau dia bisa bisa berdiri bisa tidur dengan posisi seperti tidurnya orang yang meninggal. Jadi kalau kita melihat salah seorang saudara kita atau famili kita yang dalam keadaan sakaratul maut, mau menghadapi kematian, maka kita rubah posisi dia, kita usahakan dia tidur dengan meletakkan jambul aiman, yaitu bagian tubuh dia yang sebelah kanan diletakkan di mepet ke kasur, kemudian posisi dia kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, diletakkan dalam keadaan miring, persis seperti keadaan kita meletakkan orang yang mati di liang lahat.
Terus kepalanya kita kasih bantal supaya menghadap kiblat. Ini adalah keadaan yang bagus, posisi yang bagus bagi orang yang mau meninggal. Kalau memang tidak bisa kita letakkan dengan posisi seperti ini, maka sudah kita biarkan dia terlentang. Kita usahakan kakinya berada di arah kiblat, arah barat, kepalanya di arah timur, terus kepalanya kita ganjal dengan bantal supaya wajahnya bisa menghadap kiblat, karena arah kiblat adalah arah yang paling mulia. Maka sunnah bagi orang yang mau meninggal kita hadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak bisa tidur miring, maka dengan tidur telentang, kepalanya kita ganjal dengan bantal di sebelah timur, kakinya di barat, kemudian menghadap, kepalanya kita usahakan agak tinggi sedikit sehingga kepalanya bisa menghadap ke kiblat, sehingga dia kalau mati dalam keadaan menghadap kiblat. Karena arah kiblat adalah arah yang paling mulia. Yang kedua, jika kita melihat saudara kita dalam keadaan kritis seperti ini, mau menghadapi kematian, maka disunahkan bagi salah seorang keluarga dekat atau orang yang terdekat dengan orang yang mau meninggal ini untuk mentalkin orang yang mau meninggal ini, untuk mengajarinya atau membisikkan kalimat syahadat di telinga orang tersebut. Maka kita pilih orang yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan orang yang mau meninggal ini. Orang tersebut melantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinga orang yang mau meninggal ini, diucapkan dengan suara yang lirih, tidak boleh dipaksakan. Atau kita ucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Kalau kita tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita ucapkan kalimat Allah, 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 tanpa harus kita bentak, baca ini, tidak. Tapi kita usahakan, kita ingatkan dengan cara bagaimana. Yang penting supaya dia ingat bahwasanya dia pada saat seperti ini harus atau sunnah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Yang artinya, ajarilah atau talkinlah setiap orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian disunahkan juga ketika kita melihat salah seorang saudara kita dalam keadaan ihtidhar, dalam keadaan sakaratul maut ini, untuk membaca surat Yasin. Jadi salah seorang dari keluarga yang dekat dengan mayit itu mengajari orang yang mau meninggal ini, mengajari apa? Mengajari la ilaha illallah. Kemudian yang lainnya, apa enaknya yang lainnya adalah membaca surat Yasin. Ini semua adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah surat Yasin untuk orang yang mau meninggal. Ya. Yang dimaksud dengan mautakum adalah man hadarahul maut, orang yang mau meninggal. Jadi kalau kita melihat orang yang mau meninggal, maka sanak saudara berkumpul semuanya, dan jangan kok berkumpul itu kok ngobrol atau menggunjing orang lain. Tapi pada saat yang seperti ini, yang paling baik untuk dilakukan adalah membaca surat Yasin, yang mana insya Allah pahala daripada bacaan surat Yasin tersebut akan sampai kepada orang yang mau meninggal tersebut. Atau bacaan surat Yasin ini akan menjadi syafaat sehingga roh daripada orang yang mau meninggal ini akan keluar dengan tenang, akan keluar dengan enak. Karena keluarnya roh ini adalah apa?
adalah sangat sakit sekali, karena keluarnya roh orang yang dalam keadaan sakaratul maut adalah orang yang menghadapi kesakitan yang sangat sekali. Maka disunahkan untuk membaca Yasin, semuanya itu adalah untuk menjadi syafaat untuk orang tersebut. Hal lain yang disunatkan adalah disunatkan bagi orang yang sakit, bagi orang yang kritis, yang sudah mau meninggal, disunahkan bagi dia untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sakit, apalagi orang yang sakit kritis, yang mau menghadapi kematian dalam keadaan sakaratul maut, maka dituntut bagi orang tersebut untuk husnudzon, untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia meninggalkan semua dosa dan kemaksiatan dia di belakang, dan dia benar-benar menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dan dengan penuh raja atau penuh harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima dia dan akan mengampuni segala dosa-dosa dia. Jadi ini adalah hal yang wajib atau hal yang sunnah yang sangat ditekankan sekali bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang dalam keadaan sakit kritis. Hendaknya dia selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia meninggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatan, dan benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang sangat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dan akan menerimanya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku adalah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hamba tersebut berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan orang tersebut sesuai dengan persangkaan hamba tadi. Kalau dia berburuk sangka, misalnya, saya ini banyak dosanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni saya, ini tidak boleh. Ini adalah termasuk ayis min rahmatillah, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh. Kita harus benar-benar harus berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa kita. Yang penting kita husnudzon saja, berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, adalah Tuhan kita yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ketika seorang hamba tersebut benar-benar kembali kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Terus setelah orang tersebut meninggal, jadi hal-hal tadi adalah disunahkan sebelum meninggal. Kalau orang tadi telah benar-benar meninggal, benar-benar kita yakin bahwasanya orang yang sakaratul maut tadi telah meninggal dunia, maka sekarang hal yang pertama kali kita lakukan adalah memejamkan kedua matanya. Karena apa? Karena kalau roh itu keluar dari sebuah tubuh, roh tersebut diikuti dengan pandangan mata. Maka kebanyakan orang yang meninggal itu matanya akan terbelalak, matanya akan terbuka dan menghadap ke atas. Kalau kita melihat mayit dalam keadaan seperti itu, pertama kali setelah meninggal, baru meninggal, maka langsung disunahkan untuk menutup kedua mata tadi. Begitu juga keluarnya roh itu diikuti dengan bukanya mulut. Jadi orang itu kalau rohnya itu dicabut sama malaikat, maka keluarnya roh itu diikuti dengan pandangan mata dan menganga. Sehingga banyak sekali kita dapatkan orang yang meninggal itu mulutnya terbuka. Nah, kalau terbuka setelah kita tutup kedua matanya, terus kita tutup kedua mulutnya, kita tutup, kita usahakan kita tutup. Kalau sulit untuk ditutup, maka kita usahakan untuk tutup. Kalau tidak bisa tetap terbuka, maka kita usahakan kita ikat dengan sesuatu yang bisa menutup mulut tersebut.
agar nantinya tidak terbuka terus. Karena kalau kita biarkan terbuka, maka sulit untuk tertutup lagi. Maka ketika pertama kali meninggal, kita tutup matanya, terus kita tutup mulutnya. Hal ini adalah telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau ziarah ke rumahnya Abi Salamah, melihat sahabat beliau ini dalam keadaan meninggal, barusan meninggal, beliau melihat mata Abi Salamah ini ke atas, kemudian sama Rasulullah SAW mata tersebut ditutup dengan pelan, dengan memakai kedua tangan beliau. Dakhala ala Abi Salamah radhiyallahu anhu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salamah radhiyallahu anhu wa qad syaqqa basaruhu. Aisyah khassa fa aghmadahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita melihat orang yang baru meninggal ini matanya terbelalak, maka langsung kita tutup dengan pelan. Begitu juga mulutnya kita tutup biar nantinya tidak terbuka terus. Yang kedua, setelah kita menutup mata dan menutup mulut mayat tersebut, maka hal yang kita lakukan adalah melemaskan persendian dari mayat tersebut. Jadi kalau orang mayat itu keluarnya roh itu diikuti dengan semua bagian tubuh itu gemetar, maka kaku semuanya. Maka kalau barusan meninggal, orang yang barusan meninggal, maka kita ambil tangannya, kita lemaskan persendiannya, tangan, siku, tangan kanan, tangan kiri juga, kaki, kedua kaki kita lemaskan ya, kita lemaskan kedua kakinya, nantinya biar tidak kaku dalam pemandian. Kalau tidak kita lemaskan, maka akan kaku terus. Dan misalnya tangannya, jari jemarinya kita buka, kita lemeskan. Kalau kita biarkan tergenggam gini, maka sulit kita buka nantinya. Kalau mau mandikan sulit, maka harus kita buka jari jemarinya, kita lemeskan kedua sikunya, terus gini lututnya juga kita lemeskan. Begitu juga kalau mayat tersebut masih memakai bantal, maka bantalnya kita ambil ya. Semuanya itu adalah agar nanti anggota-anggota dan persendian mayat ini lemas, gampang untuk dimandikan, tidak kaku. Karena orang yang meninggal itu diikuti, seperti yang saya katakan tadi, roh yang kalau keluar dari badan itu diikuti oleh pandangan, oleh mulut, oleh semuanya ikut melihat dan menyaksikan roh yang keluar dari badan. Setelah kita tutup mata, kita tutup mulut, dan kita lemaskan persendian, maka kita cari sesuatu yang agak berat. Kita cari sesuatu yang agak berat. Sesuatu tersebut kita letakkan di perut mayat tersebut. Ya jangan berat sekali ya. Ya misalnya sesuatu yang agak berat, misalnya beratnya 1 kilo atau 2 kilo, sesuatu tersebut kita letakkan di perut orang mayat tersebut. Kenapa kita letakkan? Biar perut tersebut tidak melembung ya. Karena kita takutkan nanti karena orang mayat itu cepat berubah, maka ketika dia meninggal, kalau sudah kita tutup matanya, kita tutup mulutnya, kita lemaskan persendiannya, kita cari sesuatu yang agak berat, 1 kilo gitu atau 2 kilo, kita letakkan di perutnya agar perutnya tidak melembung. Kalau melembung kan kelihatannya kan jelek, agar tidak terjadi demikian, maka kita taruh sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Terus setelah itu kita copot semua pakaiannya. Kita copot semua pakaiannya, kemudian mayat tersebut kita letakkan di tempat tidur yang agak tinggi, di tempat tidur agak tinggi, dan kita tutup dengan kain. Kita hadapkan ke kiblat. Kita posisikan seperti posisi orang yang dalam liang lahat ya, seperti orang yang dalam liang lahat. Kalau tidak gitu ya kita seperti posisi terlentang, kepalanya kita agak kita kasih kita ganjel dengan bantal supaya bisa menghadap ke kiblat, atau kita letakkan dalam posisi seperti miring tadi, seperti posisi orang yang dalam keadaan di dalam liang lahat. Dan orang yang melakukan hal-hal tersebut kalau bisa adalah orang yang paling dekat dengan dia, yang bisa melakukan hal tersebut dengan halus dan tidak kasar, karena mayat juga merasa sakit kalau kita berbuat kasar terhadap mayat tersebut ya. Kalau sudah demikian dan sudah kita
yakini bahwasanya si mayat ini benar-benar telah mati, maka sekarang kita disunatkan untuk cepat-cepat merawat mayat ini. Harus cepat-cepat kita mandikan, jangan sampai terlambat, tidak. Cepat-cepat kita mandikan. Maka orang yang memandikan ini adalah kalau bisa adalah orang yang ngerti hukum cara-cara memandikan mayit. Kalau biasanya kalau di desa itu ya sudah ma'ruf, Pak Mudin itu yang memandikannya. Kalau sudah benar-benar meninggal dan sudah kita lakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka sekarang cepat-cepat kita mandikan mayat tersebut. Dan tidak apa misalnya kita bikin pengumuman ya, kita umumkan pakai speaker bahwasanya fulan bin fulan telah meninggal dan akan kita salatkan pada jam sekian. Itu tidak apa-apa. Itu adalah demi untuk supaya orang yang menyolatkan untuk mayat tersebut banyak jumlahnya, maka tidak apa-apa kita umumkan dan bukan termasuk bid'ah, tapi ini adalah disunahkan menurut para fuqaha. Seperti yang saya katakan tadi, secepatnya harus kita mandikan. Maka sebelum kita mandikan, kita persiapkan dulu airnya. Kita persiapkan juga ranjang untuk memandikan. Kita siapkan juga perabotan-perabotan yang kita pakai untuk memandikan mayat. Dan segala keperluan kita persiapkan terlebih dahulu. Maka airnya harus kita persiapkan juga dengan banyak. Juga kafur, juga daun sidr kita siapkan. Juga air yang bersih kita siapkan. Kemudian kita siapkan juga kaos tangan untuk membersihkan mayit. Semuanya itu kalau sudah kita siapkan, baru mayat tersebut kita ambil, terus kita letakkan di ranjang, terus kita mandikan. Tempat yang cocok untuk memandikan adalah hendaknya mayat ini dimandikan jauh dari pandangan orang banyak, di tempat yang sepi ya, atau biasanya tempat tersebut tempat yang tertutup ya, sehingga tidak ada orang yang mengetahui cara pemandian tersebut. Yang penting mayat tersebut kita mandikan satu orang, dibantu dengan satu orang lagi yang membantunya, atau kita mandikan dengan satu orang yang memandikan, dua orang pembantu orang yang memandikan tersebut. Untuk memandikan mayat ini di sana ada dua cara. Cara yang pertama adalah aqallu ma yujzi. Yang wajib dalam memandikan mayit di sini adalah membersihkan segala najis yang ada di mayat tersebut, kemudian meratakan air ke seluruh bagian tubuhnya. Ini adalah yang wajib. Jadi kalau hal ini telah dilakukan, maka sudah cukup sah sudah memandikannya. Ini adalah aqallu ma yujzi. Paling sedikit yang sah untuk memandikan mayat adalah dengan membersihkan segala bentuk najis yang ada di badan mayat tersebut, terus meratakan air ke seluruh bagian tubuh seperti kita meratakan air ke seluruh badan kita ketika kita mandi janabat. Ini adalah aqallu ma yujzi. Tapi cara yang afdol adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita letakkan mayat di tempat yang tinggi, di ranjang misalnya, tempat yang tinggi, di tempat yang tertutup, dan auratnya kita tutup dengan baju misalnya, atau dengan gamis, atau dengan kain yang tertutup, tidak boleh dilihat auratnya. Yang kedua, kalau sudah demikian, maka mayat tersebut kita dudukkan, dan mayat tersebut kita dudukkan terus bersandar kepada kaki orang yang memandikan, kaki yang sebelah kanan. Jadi orang yang memandikan itu duduk di ranjang, terus mayat tersebut didudukkan, dan punggungnya bersandar dengan kaki kanan orang yang memandikan tersebut. Terus tangan kanan ini memegang kepala dan memegang leher daripada orang yang mati tersebut. Gitu ya. Kemudian setelah itu tangan kiri orang yang memandikan ini mengelus perut daripada orang yang mati tersebut dan menekannya untuk mengeluarkan segala kotoran yang berada di perut mayit. Jadi gini caranya,
mayit tersebut kita dudukkan, dan salah satu daripada orang yang memandikan itu duduk dekat dengan mayit, dan punggung daripada mayit tersebut bersandar ke kaki kanan, terus tangan kanan daripada orang yang memandikan itu memegang kepala dan memegang leher, terus tangan kiri daripada orang yang memandikan tadi itu mengelus dan mengurut perut orang yang mati tersebut untuk mengeluarkan segala bentuk kotoran yang berada di dalam perut tersebut dengan cara hati-hati dan cara pelan-pelan, ya, dengan memakai kaos tangan, Setelah itu kalau sudah keluar kita siram semuanya dengan bersih. Terus setelah itu kita membersihkan bagian farji mayat tersebut, farji, kubul dan tubur kita bersihkan dengan memakai kaos tangan, ya, tangan kanan kiri memakai kaos tangan. Kalau sudah kita bersihkan dengan bersih, kemudian kita bersihkan mulut mayat tersebut. Kalau ada siwak kita siwaki, kalau tidak bisa ya kita bersihkan dengan pelan-pelan. Kemudian kalau sudah kita bersihkan mulutnya, sudah kita siwaki, kemudian kita wudukan. Kita wudui mayat tersebut seperti biasa kita niat mewudukan mayit, dan niat ini adalah wajib, ya. Niat mewudukan mayit, kita wudukan mayit tersebut, kita basuh mukanya, terus kita basuh kemudian kedua tangannya, terus kita usap rambutnya, ya seperti biasa, seperti orang memandi wudu, ya, kita basuh kepalanya, terus kita siram kedua kakinya. Kalau sudah kita wudukan dengan cara seperti itu, kemudian yang sekarang kita lakukan adalah kita mencuci atau membersihkan kepala mayat tersebut. Kita bersihkan kepala mayat tersebut dengan hati-hati. Kalau ada sampo ya kita pakai sampo, dan segala bentuk pembersih, ya, kita sampui rambut dan kepala mayat tersebut. Kalau sudah bersih kita hati-hati, ya, kita sampur dengan hati. Terus kita sisir rambut mayat tersebut dengan hati-hati. Kita sisir dengan hati-hati. Kemudian setiap rambut yang rontok kita simpan, jangan sampai hilang rambut yang rontok ini. Nantinya kalau mayat tersebut mau dimandikan atau ketika dikafani, maka rambut tersebut kita masukkan ke dalam kafannya mayit, ya, kita masukkan ke dalam mayit. Maka setelah kita bersihkan kepalanya, terus kita sisir. Kalau ada rambut yang rontok atau ada jenggot yang rontok, maka kita simpan. Kita nantinya kalau waktu mengkafani kita masukkan ke dalam kafan. Setelah kita wudukan dan kita basuh kepalanya dan kita sisir dan kita bersihkan, maka kita tidurkan lagi mayat tersebut dan kita akan memulai proses pemandian. Yang pertama kali kita siram, kita siram mayat tersebut dengan memakai air biasa, ya, air biasa. Yang kita siram adalah sebelah kanan mayit, yakni sebelah bagian tubuh mayit yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan yang depan ini kita siram, kita bersihkan. Kemudian bagian kiri mayit, kemudian bagian kanan mayit yang bawah, yang belakang, ya, kita bersihkan. Kemudian bagian kiri yang bawah, belakang, yang bagian bawah, maksudnya yang dimaksud dengan bawah adalah bagian kanan yang di punggung, ya, punggung. Terus bagian kiri punggung sampai ke bawah kita bersihkan semuanya. Kita bersihkan, kita ratakan dengan air, dengan air. Kemudian setelah kita seperti ini, kalau sudah rata, sudah bersih, maka kita ulangi, kita siram lagi bagian depan kanan mayit. Tapi untuk siraman yang kedua itu dengan memakai air yang sudah dicampur dengan daun sider, dicampur, jangan banyak-banyak, yang penting airnya sudah campur daun sider. Kemudian kita basuh bagian sebelah kanan mayit yang depan, bagian sebelah kiri, kemudian bagian sebelah kiri yang depan, kemudian bagian sebelah kanan depan, belakang punggung ini, kemudian bagian punggung sebelah kiri. Kemudian yang terakhir kita siram lagi dengan air, dan air ini adalah kita campur sedikit kapur dengan kapur barus, ya, kita campur dengan kapur. Kemudian yang kita
kita basuh seperti tadi, bagian depan kanan, bagian depan kiri mayit, kemudian bagian belakang kanan, bagian kiri mayit. Ini adalah basuhan yang pertama. Terus kita ulangi lagi seperti itu kedua. Kalau sudah selesai kita ulangi lagi ketiga kalinya. Ini adalah sunat. Hal itu sebagaimana cara ini adalah cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika salah seorang putri beliau meninggal. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika in ra'aitunna bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin wabda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha. Yang artinya ketika kita memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, "Igsilnaha salasan." Mandikan anak saya 3 kali atau 5 kali atau lebih sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bima'in wasidrin, dengan air, kemudian dengan air yang dicampur dengan buah atau dengan pohon, dengan daun sidir. Waja'alna fil akhirati kafuran, kemudian yang terakhir kamu basuh dengan air yang dicampur dengan kafur. Aw syai'an min kafurin, atau air yang dicampur dengan sedikit kafur. Wabda'na bimayaminiha. Kalau mandikan maka mulailah dengan bagian-bagian yang kanan. Wa mawadhi'il wudhu'i minha, kemudian mulailah dengan bagian-bagian wudu dari mayat tersebut. Dari hadis ini, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya basuhan yang pertama adalah kita basuh dengan air yang murni, air putih bersih yang tidak bercampur dengan apapun. Untuk basuhan yang kedua, basuhan ini kita basuh dengan air yang sudah kita campur dengan daun sidir. Dan untuk basuhan yang ketiga adalah air bersih yang sudah kita campur dengan kapur. Ini adalah cara memandikan mayat. Loh, kalau mayat tersebut adalah mayat yang dalam keadaan ihram, maka tidak boleh kita kasih kapur, karena kapur adalah termasuk minyak wangi, ada bau parfumnya, ada bau wanginya. Sedangkan orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Maka kalau yang mati adalah orang yang dalam keadaan ihram, maka tidak boleh kalau kita memandikan kita mau pakai shampoo atau pakai sabun, karena shampoo dan sabun punya parfum yang wangi. Begitu juga tidak, kalau air yang untuk memandikan mayat tersebut tidak boleh kita campur dengan kafur kalau orang tersebut adalah orang yang mati dalam keadaan ihram. Itu semuanya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubaini wala tumissuhu tiban wala tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbidan wa fi riwayatin mulabbiyan. Jadi orang dalam keadaan ihram tidak boleh, kalau kita mandikan tidak boleh memakai minyak wangi dan tidak boleh pakai kafur, karena orang tersebut pada hari kiamat nantinya kalau dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya, maka orang tersebut akan dibangunkan dalam keadaan orang yang ihram, orang yang membaca talbiyah. Dan perlu diketahui, kalau mayit yang meninggal itu adalah laki-laki, maka yang memandikan adalah orang laki-laki. Kalau mayit yang meninggal itu orang perempuan, maka yang memandikan adalah orang perempuan juga, seperti dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau yang mati perempuan, yang memandikan ya perempuan. Kalau yang mati laki-laki, yang memandikan laki-laki. Tidak boleh misalnya yang mati perempuan terus yang memandikan Pak Mudin, ya, tidak boleh. Kecuali kalau yang mati itu misalnya istrinya, maka boleh bagi seorang suami untuk memandikan istrinya, dan boleh bagi seorang istri untuk memandikan suaminya kalau suaminya meninggal. Tapi kalau misalnya ada orang yang meninggal dan tidak ada seorang laki-laki pun,
ada orang laki-laki meninggal dan tidak ada seorang laki-laki pun di desa itu, yang ada semuanya perempuan, maka gugurlah kewajiban mandikan mayit ini. Atau dari sebuah desa yang meninggal seorang perempuan dan semuanya orang laki-laki, tidak ada seorang perempuan pun yang memandikan, maka gugurlah kewajiban memandikan mayit. Dan dalam keadaan seperti ini tidak boleh dimandikan, seorang laki-laki tidak boleh memandikan mayit perempuan, tapi ditayamumi. Tapi yang dilakukan adalah ditayamumi sebagai ganti daripada memandikan mayit. Dan memandikan mayit ini adalah sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada seorang mayat muslim, kecuali kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang meninggal dalam peperangan misalnya, atau bayi yang meninggal, yang mana insya Allah akan kita jelaskan dalam kajian kita yang akan datang. Kiranya cukup sekian kajian kita, kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan berkah. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita yang bunyinya, Ustadz, apakah hutangnya orang yang sudah meninggal itu wajib dibayar? Iya, hutang adalah termasuk hak adami. Kalau ada orang yang meninggal, maka kalau orang tersebut punya hutang, maka secepatnya bagi ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Dan hutang ini bayarnya diambilkan dari mana? Diambilkan dari barang tinggalan mayit, dari warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi sebelum warisan itu dibagi, maka warisan tersebut, kalau memang mayat tersebut meninggalkan hutang, maka harus dibayar terlebih dahulu hutangnya. Jangan sampai warisannya sudah dibagi, hutangnya belum dibayar, tidak boleh. Kasihan. Karena mayat tersebut kalau hutangnya belum dibayar, maka dia akan terkatung-katung di kuburannya. Maka bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak keras dalam hal ini dalam suatu hadis. Ketika ada salah seorang sahabat beliau meninggal, beliau tidak mau mensolatkan. Ketika beliau tanya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Iya ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau mensolatkan. Sampai salah seorang sahabat beliau mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya saya yang membayarnya, saya yang menanggung hutangnya. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolati orang tersebut. Maka dari itu, bagi ahli waris, kalau melihat bapaknya meninggal atau kakeknya meninggal, maka jangan sampai harta warisannya dibagi terlebih dahulu sebelum hutangnya dibayar. Kalau hutangnya sudah dibayar dan wasiatnya sudah dilakukan semuanya, maka baru kemudian harta warisan boleh dibagi. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, apa ada hadis yang menerangkan atau menerangkan dibolehkannya sholat jamak zuhur dan asar, akan tetapi mendahulukan sholat zuhur? Kalau hadisnya saya tidak tahu ya. Kalau hadisnya tidak tahu, cuma menurut fikih Syafi'i, kalau jamaknya itu adalah jamak takhir, maka boleh sholat zuhur terlebih dahulu kemudian sholat asar, atau sholat asar terlebih dahulu kemudian sholat zuhur. Tapi kalau jamak takdim, maka tidak boleh, harus ada yang namanya tartib. Sholat zuhur terlebih dahulu kemudian sholat asar. Karena apa? Karena sholat asar ini adalah sholat yang ikut waktunya sholat zuhur. Karena ikut, maka yang diikuti harus didahulukan. Itu adalah alasannya. Cuma kalau sampean tanya apakah ada hadis yang mengatakan kalau jamak boleh mendahulukan sholat zuhur kemudian sholat asar, atau mendahulukan sholat asar, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Cuma kalau jamaknya itu jamak takhir, maka boleh mendahulukan sholat asar dahulu kemudian sholat zuhur, atau mendahulukan sholat zuhur kemudian sholat asar. Tapi kalau jamak takdim tidak boleh, harus mendahulukan sholat zuhur kemudian sholat asar, atau mendahulukan sholat maghrib kemudian sholat isya.
Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang manfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ay yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yarzuqana al-amal bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.